Bagaimana sih cara mengetahui penawaran investasi bodong? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini, topik pembahasannya adalah jika kita diberikan suatu penawaran investasi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah penawaran investasi yang benar atau penawaran investasi bodong. Disclaimer dulu ya, saya bukanlah seorang pakar keuangan dan apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya. Saya tidak mengajak Anda melakukan apa yang saya lakukan. Silakan lakukan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan. Dan anggap saja informasi yang saya berikan hanya sebagai pembuka wawasan. Oke, lanjut. Bagi saya, kalau ada penawaran investasi, maka pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, emang sebulan dapat berapa persen? Nah, kalau orang tersebut bisa menjanjikan fixed return atau hasil yang tetap per sekian waktu, misalnya per bulan, per 3 bulan, atau per tahun, maka itu sudah lampu merah bagi saya. Mau berapapun angkanya. Mau dapat 10%, 5%, atau cuma 2%. Tetap, bagi saya itu sudah nggak beres. Ya, kecuali kalau total return per tahunnya di bawah deposito. Tapi kan kayaknya nggak bakalan ada produk kayak begitu. Oke? Kata kuncinya adalah imbal hasil yang tetap. Kenapa? Kan pertanyaannya begitu ya. Begini, penawaran investasi sendiri kan bermacam-macam ya. Setahu saya, yang boleh menjanjikan imbal hasil yang tetap hanyalah deposito dan ori. Selain itu tidak boleh. Masalahnya, bisa saja ada penawaran deposito dengan bunga di atas rata-rata. Nah, kalau bunganya melewati ketentuan yang diatur LPS atau lembaga penjamin simpanan, maka uang Anda tidak akan dijamin, walaupun bank tersebut resmi dan terdaftar. Kenapa begitu? Karena adanya pelanggaran aturan oleh si bank. Penawaran yang lain sifatnya investasi yang bukan bank. Misalnya, diinvestasikan ke reksadana, saham, bisnis perkebunan, rumah murah, dan lain-lain. Untuk penawaran seperti ini, biasanya diatur oleh OJK, dan ada aturannya secara resmi bahwa yang namanya penawaran investasi tidak boleh menjanjikan imbal hasil tetap. Dan sekali lagi, walaupun sudah terdaftar di OJK, kalau melanggar ya tetap dibredel produknya, atau bisa saja perusahaannya. Nah, inilah yang terjadi pada Minapadi Asset Management. Selain itu, selain masalah sudah diatur oleh negara, kalau kita pikirkan lagi, yang namanya bisnis kan bisa untung bisa rugi. Begitu juga produk-produk semacam saham, reksadana, emas, kan harganya bisa naik bisa turun. Nah, kalau bisnisnya lagi rugi, atau harganya lagi turun, maka yang digunakan untuk membayarkan nasabah itu uang dari mana? Yang pasti bukan dari bisnis atau produk yang diinvestasikan. Dengan kata lain, yang katanya invest di sini, di situ, jangan-jangan cuma kedok doang. Oke? Pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan adalah, apakah hasil yang kita peroleh hanya berasal dari member baru yang join? Dan bukan dari hasil penjualan barang atau jasa? Kalau iya, maka ini yang dinamakan money game. Kata kuncinya adalah penghasilan hanya dari member baru yang masuk. Memang, pada prakteknya, ini mirip dengan program member get member. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan program member get member. Itu sebabnya banyak orang yang salah mengira bahwa MLM adalah money game. MLM itu legal. Di MLM, walaupun kita bisa memperoleh hasil dengan mencari member baru, tapi kita bisa memperoleh hasil dari menjual produk atau jasa. Sedangkan kalau kita hanya bisa memperoleh hasil dari masuknya member baru, maka itu termasuk money game dan ilegal. Bagi saya bukan masalah ilegalnya, tapi karena memang secara hitungan bisnis, model bisnis seperti ini tidak bisa bertahan lama. Dan pada akhirnya, member-member barulah yang akan memperoleh kerugian. Oke? Tentu saja, dua pertanyaan singkat ini tidak membuat kita bisa mengetahui, nah ini nih penawaran yang benar. Tapi, dua pertanyaan ini bisa membuat kita memilah mana penawaran investasi yang bodong. Karena umumnya penawaran investasi bodong, terutama di Indonesia,
Kalau tidak menawarkan fixed return, hasil tetap per bulan, maka modelnya adalah money game. Nah, untuk mengetahui apakah suatu penawaran investasi adalah penawaran yang benar dan menghasilkan, memang perlu diteliti satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Oleh karena itu, memang sangat penting yang namanya pengetahuan keuangan, supaya kita tidak terjebak dalam penawaran investasi bodong. Oh iya, nanti akan saya buatkan video mengenai kasus Nina Padi Asset Management sebagai contoh kasus dan hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut. Tentu saja bila videonya sudah diupload, maka linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Hal-hal apa saja yang akan teman-teman cek apabila mendapatkan penawaran investasi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan semoga melalui video ini bisa membuat kita terhindar dari jebakan investasi bodong. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman suka topik seputar dunia keuangan dan trading, silahkan di like dan di subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman dan saudara yang lain, agar makin banyak orang yang menerima informasi yang benar, terutama di bidang keuangan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.